Yeah, like they're gonna give me the new toy. Like I'm gonna break the new toy real quick. Like that's they invested like a whole lot of money to get this guy out of his contract and get him over to the UFC, and they're gonna throw him in with me, who's like a bad stylistic matchup, and I'm gonna like break the toy in 5 minutes. Selamat datang kembali di channel Para Fighter. Di bulan Januari ini, UFC benar-benar memberikan event yang menarik. Sebagai bulan pembuka di tahun 2021, UFC menjadwalkan laga utama antara Max Holloway versus Kelvin Kattar di UFC Fight Island 7 tanggal 16 Januari 2021. 4 hari setelahnya, di UFC Fight Island 8, dijadwalkan Khamzat Chimaev versus Leon Edwards. Namun Chimaev menarik diri karena belum pulih dari COVID-19. Laga utama pun diganti dengan Michael Chiesa versus Neil Magny dalam perbaikan peringkat divisi welterweight. Dan event selanjutnya adalah UFC 257, di mana pada main eventnya mempertemukan Conor McGregor versus Dustin Poirier di tanggal 23 Januari 2021. Di UFC 257, selain main event yang patut kita saksikan, ada co-main event yang tentunya harus kita tonton juga, yaitu laga antara Michael Iron Chandler versus Dan the Hangman Hooker. Michael Chandler merupakan fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 21 kemenangan dan 5 kekalahan. Ia merupakan mantan juara di divisi lightweight Bellator. Setelah tidak memperpanjang kontraknya bersama Bellator, ia akhirnya menandatangani kontrak bersama UFC dan sempat menjadi fighter cadangan di laga utama UFC 254 antara Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaethje. Michael Chandler akhirnya disambut dengan laga di UFC setelah menunggu sekitar 4 bulan lamanya. Dan lawan yang diplot untuk menghadapinya yaitu Dan Hooker yang saat ini ada di peringkat 6 kontender lightweight. Ini adalah kesempatan besar bagi Chandler untuk bisa bersaing di top kontender lightweight. Namun juga bisa menjadi risiko besar karena lawannya Dan Hooker adalah salah satu rising star di divisi ini. Dan Hooker merupakan fighter asal New Zealand dengan rekor bertanding 20 kemenangan dan 9 kali kalah. Tentu Dan Hooker tidak ingin rekor kekalahannya menjadi 2 digit, yang sekaligus menjauhkan dia dari kans juara. Maka dari itu, pertandingan antara dua pria ini akan serasa seperti title fight. Kepindahan mantan juara Bellator ke UFC mengingatkan kita pada Eddie Alvarez. Eddie Alvarez yang merupakan mantan juara Bellator bergabung di UFC dan membuat debut melawan Donald Cerrone di malam di UFC 178 tanggal 27 September 2014, di mana pada malam itu bertarung juga Conor McGregor versus Dustin Poirier. Eddie Alvarez pun harus kalah melalui unanimous decision di malam itu. Dan di UFC 257 nanti, Dan Hooker memiliki potensi yang sama dengan Donald Cerrone untuk mengulang hal yang sama kepada sang tamu Michael Chandler. Dan jika Dan Hooker bisa memenangkan laga nanti, ini akan menjadi hasil yang lebih mengesankan. Dan Hooker memiliki tim yang hebat di City Kickboxing, di mana melahirkan para juara seperti Israel Adesanya dan Alexander Volkanovski. Ia pun memiliki semangat juang disertai kardio yang sangat luar biasa. Sebagai perbandingan kedua fighter, rasio kemenangan yang dimiliki oleh Chandler lebih baik dibandingkan dengan Dan Hooker. Namun ketika kita membandingkan reach atau jangkauan, Dan Hooker lebih unggul dengan 190,5 cm. Hal ini dikarenakan Dan Hooker merupakan seorang kickboxer dan memiliki postur yang lebih tinggi dibandingkan Chandler. Pertarungan nanti diprediksi akan menarik. Michael Chandler akan mengoptimalkan debutnya pada laga nanti. Dari 21 kemenangan yang diraih Michael Chandler, terdiri dari 9 kemenangan KO atau TKO, 7 dari submission, dan 5 melalui penilaian juri. Sedangkan 5 kekalahannya didapat melalui 3 kekalahan KO atau TKO, dan 2 dari penilaian juri.
Michael Chandler termasuk fighter komplit, di mana kemampuan ground dan strikingnya seimbang. Hal ini membuat ia sedikit dijagokan apabila membawa laga nanti ke dalam ground game. Namun bukan berarti Dan Hooker mudah dikalahkan melalui ground game, karena dari 20 catatan kemenangannya, 10 didapat melalui KO atau TKO, 7 melalui submission, dan 3 melalui keputusan juri. Sedangkan rekor 9 kekalahannya didapat melalui 1 KO atau TKO, 2 melalui submission, dan 6 melalui penilaian juri. Catatan 7 kemenangan submission ini semakin menjadi penegasan bahwa selain stand fight, Dan Hooker juga memiliki kemampuan ground game yang baik. Dan hanya 1 kekalahan yang didapat melalui knockout saat melawan Edson Barbosa via spinning back kick yang mengenai perutnya, juga menegaskan bahwa Dan Hooker belum pernah kehilangan dagunya melalui knockout. Pada pertarungan terakhir Michael Chandler, yang artinya terjadi di Bellator, ia berhasil memenangkan laga melawan mantan fighter UFC Benson Henderson melalui knockout di ronde pertama. Berbeda dengan Chandler, Dan Hooker datang dengan kekalahan via unanimous decision melawan Dustin Poirier di UFC on ESPN 12. UFC 257 nanti akan sangat spesial karena di main eventnya bertarung salah satu bintang UFC yaitu Conor McGregor. Trash talknya memang membuat panas telinga, namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Conor McGregor adalah salah satu fighter yang membesarkan nama MMA khususnya UFC. Maka Michael Chandler maupun Dan Hooker harus menggunakan momen terbaik ini dengan menantang Conor McGregor saat interview setelah akhir pertandingan nanti. Daniel Cormier pun mengingatkan kita saat Khabib Nurmagomedov menantang Conor McGregor di UFC 205. I know this is my guy now is one of the biggest stars in the world, Khabib. But do you remember UFC 205? I want to fight your chicken. Khabib fought. Was he even on the main card at the time, or was he the prelim? Prelim, Michael Johnson. Right, Michael Johnson. Khabib's on the prelim. I want to fight your chicken. Saat itu Khabib yang sudah di ranking 2 contender lightweight hanya bertarung di prelims card melawan Michael Johnson, sedangkan Conor McGregor bertarung di main event melawan Eddie Alvarez. Setelah interview yang sangat ikonik itu, Khabib mulai didengar bedia, dan disertai dengan bakat Khabib yang luar biasa itu, membuat The Eagle bisa menjadi seperti saat ini. Maka Chandler ataupun Dan Hooker harus melakukan hal yang sama jika ingin menjadi juara nanti, karena kita tahu, bakat saja tidak cukup dalam combat sport modern. Ia harus pandai menarik media, dan Conor tidak mungkin tinggal diam ketika mendengar perkataan tentang dirinya. Kemenangan di malam nanti akan sangat berarti bagi kedua fighter. Chandler yang belum masuk daftar ranking UFC akan dengan mudah masuk ke dalam top contender divisi lightweight. Begitu juga Dan Hooker, kemenangan nanti akan semakin mendekatkan dirinya pada gelar juara lightweight. Itu dia sedikit pembahasan menjelang pertarungan antara Michael Chandler versus Dan Hooker. Prediksi kalian gimana guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Salam para fighter.